wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Terima kasih udah mengklik video ini. Itu berarti saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian ingin tahu apa yang akan saya bahas kali ini. Nah, kali ini saya akan membahas bab ke-20 dari Sally Jaber. Benar nggak ya? Bab 20. Sebentar, saya lupa. Ya, benar. Bab 20. Yaitu apa? Tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Nah, ketika saya membeli buku ini, saya tuh belum bab ini dulu yang saya baca. Saya babnya itu kelang-kelang gitu, saya pilih gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian ketika saya baca ini, saya penasaran kan, apa sih fadilahnya dari surat Al-Fatihah? Ini ternyata banyak banget. Dan di buku ini, bab yang paling panjang dibahas oleh Sally Jaber yaitu bab 20. Dia bahas sekitar 20 lembar. Enggak lebih kurang, sekitar 20 lembar lebih mungkin ya. 20 lembar lah saya ini. Nah, manfaatnya ini surat Al-Fatihah atau enggak? Seandainya saudara-saudara sekalian mempunyai anak yang nakal, yang bandel, yang susah banget diomongin, ketika anak kita gitu tidur, bacain Al-Fatihah di telinganya. Bacain sampai kita pun tertidur. Jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Bacain di sini. Insya Allah hatinya dilembutkan, anaknya nurut, patuh, insya Allah akhlaknya baik, insya Allah. Itu pesan dari Sally Jaber. Terus yang kedua, Al-Fatihah ini adalah bagaimana artinya, itu ada pembuka, yaitu dari pembuka suatu permasalahan. Bisa juga ini manfaatnya juga ini selain memecahkan suatu masalah nih, Al-Fatihah ini juga bisa menyembuhkan. Jadi sebagai asyifah, sebagai untuk ruqyah gitu. Nah, gimana caranya gitu? Bacakan, ambil botol ataupun gelas, isi air mateng, air masak ya gitu. Bacain surat Al-Fatihah 7 kali, deketin ke mulut kita, terus dibukan ke air minum, kemudian minum. Insya Allah sembuh. Ini ada cerita soalnya tuh. Pada zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya itu Abu Musa Al-As'ari. Saya tulis nanti di sini. Nah, itu sedang melakukan perjalanan lah gitu kan ya. Nah, seketika sampai di suatu desa, dia mendapatkan informasi dari penduduk desa bahwa kepala desanya ini sakit. Dia datengin, dia jenguk nih oleh si Abu Musa Al-As'ari ini. Terus Abu Musa ini bacakan surat Al-Fatihah dan si kepala desa ini sembuh seperti tidak pernah kena penyakit. Nah, ketika sampai di Madinah, rombongan Abu Musa Al-As'ari ini berjumpa sama Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ada sesuatu hal yang baru," gitu. Nah, kenapa para sahabat itu mengucapkan sesuatu hal yang baru? Karena Abu Musa Al-As'ari telah melakukan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah lakukan gitu, dengan cara membaca Al-Fatihah gitu. Nah, di sini Rasulullah itu berkata, ini bukan sesuatu hal yang baru. Memang manfaat Al-Fatihah itu salah satunya itu dengan membacakan surat Al-Fatihah itu dengan membaca surat Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah itu sebagai penyembuh gitu. Nah di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, sebagai hamba Allah, jangan pernah mudah mulut ini untuk mengatakan bid'ah atau salah yang dilakukan oleh saudara seiman kita yang lainnya. Selagi itu tidak melenceng dari akidah, tidak melenceng dari rukun iman, tidak melenceng dari rukun Islam, dan tidak merubah rakaat sholat jumlahnya gitu. Selagi seandainya masih membaca Al-Quran gitu, misalnya pengajian, baca surat Yasin kayak, baca surat Ar-Rahman kayak gitu, ya nggak kenapa-napa gitu dibandingin datang ke rumah, selamatan rumah, manggil orkestra gitu, nyanyi-nyanyi, yang mending ngaji kan. Nah, kenapa itu nggak kenapa-napa? Iya, karena kan surat yang dibaca itu kan masih di dalam Al-Quran juga. Beda hal yang dibaca itu adalah amalan-amalan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau selagi itu masih ada di dalam Al-Quran, ya udah. Insya Allah. Dan ingat ya, kita ini manusia nggak boleh punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita harus fokus sama dosa-dosa kita sendiri gitu. Dan ingat, hidup kita yang meninggal cara kita mati, su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu cuma Allah. Nah, jadi dan sini juga kita belajar bahwa ketika Rasulullah pun perjalanan Isra Mi'raj untuk mendapatkan perintah Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu yang semula adalah 50 kali dalam sehari. Namun Rasulullah itu memohon keringanan kepada Allah untuk hambanya, untuk umatnya itu untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam satu hari aja gitu. Nah, dan itu pun Rasulullah kan jalan-jalan juga tuh ke surga, ke neraka gitu. Dan ketika di surga, Rasulullah ini mendengar tapak kaki Bilal. Lah, katanya gitu. Kan kita bisa aja dong,
Siapa tahu itu bukan tapak kakinya Bilal gitu. Kita kan orangnya kan suka ngeles gitu. Tapi inget ya gitu. Ya mungkin saking dekatnya Bilal sama Rasulullah itu kita tuh sekarang suka apal gitu cara jalan orang. Nah contohnya kayak saya di kantor tuh, saya punya atasan dulu GM dulu tuh, dia tahu loh kalau ada teman aku yang nyamperin ke meja aku. Karena meja aku sama ruangannya GM deket banget, depan-depanan gitu. Jadi kalau ada orang yang nyamperin ke meja aku, siapapun itu orangnya, dia tahu gitu. Nah ini kan Rasulullah gitu, jadi dia tahu ini Bilal gitu, tapak kaki Bilal. Jadi sampai Rasulullah selesai peristiwa Isra Mi'raj itu, manggil Bilal dan nanya, wahai saudaraku Bilal gitu, ini apa amal yang telah engkau lakukan gitu. Kenapa ya Rasulullah? Karena saya mendengar tapak kakimu di surga gitu. Nah itu tadi karena Bilal ini menjalankan sunnah wudhu gitu. Jadi mungkin mau sholat, mau tidur wudhu, setelah mau sholat apa wudhu gitu kan. Nah terus setelah wudhu pun Bilal ini, ada ulama lagi yang mengatakan setelah wudhu Bilal ini sholat 2 rakaat gitu. Nah terkadang kan itu ada hal-hal yang tidak Rasulullah contohkan, tetapi dilakukan oleh para sahabat gitu. Nah tetapi itu tidak berarti salah gitu. Nah ada juga kisah tentang kayak suatu perjalanan, aku lupa karena banyak orang dengar kisah ya gitu. Jadi Rasulullah tuh mengatakan kepada suatu rombongan, pergi ke daerah A, kemudian jangan sholat zuhur atau asar kayak gitu, sholat asar sebelum sampai di kota A. Nah di satu rombongan itu adalah azan gitu. Ketika azannya berkumandang, waktu sholat itu tiba gitu, satu rombongan ini sholat, satu rombongan ini meneruskan perjalanan sampai di kota A baru sholat gitu. Nah jadi ketika rombongan tersebut telah melakukan perintah Rasulullah dan kembali lagi ke Rasulullah ke Madinah, sahabat ini berkata sama Rasulullah, rombongan tersebut tidak mendengarkan perintahmu, mereka tidak patuh gitu, karena mereka sholat gitu. Kan pesan Rasulullah tidak sholat setelah sampai di situ. Tapi Rasul tidak menyalahkan. Dia yang sholat ketika waktu asar telah tiba, boleh, pahala baginya, bagus. Dan kalian pun juga setelah sampai sholat pun bagus juga gitu. Nah jadi terkadang itu untuk hal-hal yang tidak terlalu pokok dasar gitu, kita tuh nggak boleh mulut itu harus ini. Karena beberapa tuh ada pendapat orang-orang yang berilmu ya gitu. Kalau saya sih belum berilmu. Saya cuma membaca kisah dan mendengarkan dan mencatat dan mengingat gitu. Nah, jadi kita itu ingat nggak boleh mudah membid'ahkan, menyalahkan saudara kita. Jadi kita harus banyak-banyak belajar lagi. Ingat kita harus belajar lagi dari yang Freddy Budiman yang kasusnya sekarang lagi ini banget kan ya gitu. Ya itu tadi kita nggak tahu akhir hayat orang lain gitu. Nah balik lagi ke surah Al-Fatihah. Nah Al-Fatihah ini juga sakingan pentingnya gitu. Syekh Ali Jaber ini mengatakan bahwa jika surah Al-Fatihah ini berada di suatu timbangan antara surah Al-Fatihah dan Al-Quran seisinya gitu, yang lebih berat itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu lebih berat. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini disebut Ummul Quran, disebut juga dengan Ummul Quran, Ummul Kitab. Jadi setiap sesuatu hal yang ada di muka bumi ini punya induk. Nah Al-Quran itu induknya itu Al-Fatihah. Saking istimewanya Al-Fatihah ini menjadi salah satu rukun wajib dalam sholat. Kita bacaan dalam sholat itu satu hari 17 kali. Dan guru-gurunya Syekh Ali Jaber itu menjadikan Al-Fatihah ini sebagai wirid. Jadi setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, baca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, dan menurut Imam Ibnul Qayyim, jika seseorang hamba menguasai, mendalami, mengerti, memahami tentang Al-Fatihah, maka sesungguhnya dia telah mengerti seluruh Al-Quran. Bayangin, cuma Al-Fatihah aja dia sudah merangkum untuk seluruh Al-Quran. Bayangin. Nah, ini ada malaikat yang tidak pernah turun dari tempatnya. Dia itu berada di langit keempat. Tidak pernah turun, tetapi malaikat ini turun berbarengan dengan malaikat Jibril ketika menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Malaikat yang dari tingkat 4 ini nggak pernah turun, terus dia turun itu ketika turunnya surat Al-Fatihah, kemudian turunnya ayat kursi, dan turunnya 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu disebut itu surat yang penuh dengan cahaya, nur, disebut Allah seperti itu. Nah,
Kemudian ketika membaca surat Al-Fatihah ini, pesan dari Syekh Ali Jaber tidak boleh terburu-buru. Karena kenapa? Di dalam surat Al-Fatihah ini mengandung banyak arti. Maksudnya itu ketika sholat, surat yang melakukan tanya jawab antara seorang hamba dengan Tuhan itu cuman Al-Fatihah. Begitu. Kenapa? Nah, ini teman-teman penjelasannya dari Syekh Ali, saya bacain ya gitu. Nah, jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dan Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Nah, jadi Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi kalau saat ini kita tuh kan Asmaul Husna itu kan sifat-sifat Allah yang baik, dan ketika kita berdoa itu disunahkan untuk mengucapkan, jadi memuji-muji Allah dulu gitu. Nah, jadi kalau saat ini kita nggak hafal tuh 99 Asmaul Husna gitu, cukup baca Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup baca itu, kata Syekh Ali itu begitu. Nah, itu segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Nah, terus ketika kita melanjutkan ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Allah tuh langsung menjawab. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah tuh berjedah teman-teman. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Enggak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berjedah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop. Jadi nanti Allah tuh kita baca, Allah jawab gitu. Nah, terus kata Allah, hambaku telah memujiku. Ayat pertama. Ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus Allah jawab lagi gitu, hambaku telah menyanjungku. Nah, setiap orang kan senang disanjung gitu kan. Nah, terus kita lanjutin lagi ayatnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, bayangin, dia yang punya isi bumi. Jadi kita tuh harus menyanjung gitu kan, yang punya hari pembalasan gitu. Kita aja mau masuk kerja aja, orang yang punya kuasa di perusahaan itu aja kita deketin biar bisa masuk. Nah, masa kita pengen surganya Allah nggak kita deketin sih yang punya alam ini gitu kan. Nah, jadi Allah tuh menjawab lagi gitu, hambaku telah mengagungkanku. Kata itu Allah berfirman gitu, Allah menjawab. Terus Allah menjawab lagi nih, berkata lagi, hambaku telah memberi kuasa penuh kepadaku. Nah, jadi kita tuh harus pasrah diri sama Allah gitu. Kita mengakui kekuasaan Allah itu bagaimana. Kita lanjutkan lagi ayatnya. Kita mengucapkan lagi nih waktu sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi artinya itu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, itu kan. Nah, ketika kita membaca ayat itu, Allah tuh langsung menjawab gitu. Allah langsung menjawab, ini antara aku dan hambaku. Hambaku mau apa? Minta, aku kasih. Gitu. Jadi kalian tuh mau minta apa aja tuh Allah kasih. Dan itu kita nggak boleh berharap terlalu banyak kepada hamba Allah. Nggak boleh. Harus berharap itu sama Allah. Nggak boleh ke yang lain-lain tuh nggak boleh. Karena berharap kepada manusia itu akan membuat kita itu kecewa. Kalau sama Allah insya Allah enggak. Meskipun nggak Allah kabulkan pada saat ini gitu, itu berarti itu bukan baik buat kita. Bahkan Allah itu mungkin ada yang lebih baik untuk kita gitu. Dan kita itu, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ingat itu teman-teman. Lanjut. Kemudian kita lihat ayatnya lagi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini artinya itu tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat gitu. Nah, kita nih mohon sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah selamatkan, berikan jalan yang lurus, jalan yang ini, jalan yang itu. Jadi kalau kita punya usaha, punya masalah, ataupun kita mau menjalani sesuatu, kita kan pengen yang lempeng-lempeng aja. Jangan ada yang kelok gitu kan. Kita pengen yang lurus aja gitu. Nah, itu tadi. Ini Al-Fatihah itu kita memohon juga aja. Jadi kita tuh sekalian sholat, berdoa, memohon di situ gitu. Nah, lalu di sini Allah itu menjawab, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca surah Al-Fatihah, membacanya dengan baik, jangan disambung ayatnya, karena di situ Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Jadi jangan cepat, atau jangan dengan cepat, dengan 1 atau 2 nafas. Jadi pelan-pelan aja, jangan cepet banget. Nanti kayak Ramadan.
pengen cepet-cepetan, masjid sana 11 rakaat, 11 situ 23 rakaat, karena pengen ngejar banget Al-Fatihahnya cepet. Karena biar cepet, biar bisa kembali, biar bisa makan lagi, biar bisa tidur, karena besoknya mau sahur. Enggak. Jadi rakaat sholat itu juga enggak harus, pernah saya dengar Syekh Ali ngomong tuh di ceramahnya itu, jangan dipermasalahin. Ini sunahnya 11, ini sunahnya 23. Kalau mau ngikutin sunah Rasul banget, Rasulullah itu sepanjang malam sholat sampai kakinya bengkak. Kita bisa. Kalau kita mau bilang nggak sunnah gitu. Rasulullah tuh nggak pernah marah. Sunnah yang pertama itu aja ikutin. Bisa nggak kita nggak pernah marah? Lah kita kesinggung dikit marah. Nah itu tadi teman-teman gitu. Jadi terkadang kita tuh jangan suka meremehkan orang itu nggak sunnah. Orang itu nggak sunnah. Nggak boleh. Banyak banget kalau mau ngomongin sunnah itu banyak banget, dan gitu tuh nggak bakal bisa. Jangan niru Rasulullah, niru para sahabat aja, niru para imam-imam besar aja nggak bisa, susah. Tapi oleh karena itu kita harus ngambil poin-poinnya aja dulu, nanti baru sunnahnya. Nanti kalau sunnahnya tadi pelan-pelan, jadi pelan-pelan bertahap, jangan langsung blok, jangan nanti kaget gitu. Nah itu pesan dari Syekh Ali gitu. Nah jadi itulah manfaatnya dari surat Al-Fatihah gitu. Nah, di sini pesan Syekh Ali nih. Nih, pesan Syekh Ali nih ada ya. Nih, nanti saya tulis nih. Nih, pesannya Syekh Ali. Nah, kayak saya buat video. Mau ditonton orang, alhamdulillah. Nggak ditontonnya sudah. Tapi saya cuma mengharapkan, ya Allah, saya cuma butuh amal-amal yang baik. Dan semoga ini bisa menjadi penolong hamba. Itu aja. Karena jujur, saya sangat membutuhkan amal-amal yang mengalir untuk akhir-akhir hidup saya lah gitu. Karena saya nggak tahu yang mana akan menyelamatkan saya dari siksa api neraka dan siksa kubur. Nah, terus di sini Salim menjelaskan lagi, walaupun kecil-kecil sederhana, tapi sering kita lakukan, sering kita menyebar kebaikan kepada orang lain, akhirnya itu akan menjadi besar seperti gunung. Iya, sama kayak sampah. Dikit dari rumah ini, rumah itu, di tempat pembuangan akhir. Segunung, bahkan ada yang longsor. Dikit gitu. Nah, kita nggak boleh menyepelekan yang kayak begitu. Akan besar seperti gunung yang nilainya amat besar di hadapan Allah, hingga akhirnya bisa membawa kita itu selamat dari siksa api neraka jahanam. Kita harus selalu mendukung, saling mengingatkan, dan semoga kita semuanya mendapatkan berkah nikmat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video saya yang lainnya ya. Masalah.